Suara dering yang nyaring berasal dari benda pipih di atas nakas, sontak membangunkan gadis yang terlelap itu untuk sadar ke kenyataan. Dengan malas tangan Rika meraba-raba sekitar dan mengambil benda pipih tersebut untuk ditempelkan ke telinga. Halo, ucap dia serak menyapa orang yang menelponnya. Halo, ini si emak kan? Suara dari seberang menyapa menyadarkan gadis tersebut ke kesadaran. Menurut lo emang siapa lagi? Ada apa sih, Ci? Ganggu orang tidur aja. Sembala Rika seiring membuka mata dan menatap satu titik ke plafon kamar. Ada apa? Hebat bener lo, kagak merasa bersalah sama sekali setelah bikin orang gelisah. Alis Rika mengkerut bingung. Aduh, lo ngomong apa sih, Ci? Kalau kagak ada yang mau lo omongin, gue matiin nih. Anjir dah, bentar bego. Gue mau nanyain keadaan lo, gimana kaki lo? Hembusan napas panjang Rika sembari mengalihkan pandangan ke arah keluar jendela yang menampilkan pemandangan langit cerah. Yah, begitulah masih belum bisa jalan normal. Oh ya, untuk hari ini sampai akhir bulan depan, gue kayaknya kagak bisa datang ke kafe deh. Dan rehat dulu dari manggung. Terdengar hela napas kasar dari seberang telepon, terlihat jelas Rehan tengah menahan emosi. Lo, apa kaki lo separah itu? Sampai harus butuh pemulihan sebulan? Bukan begitu, hanya saja... Tiba-tiba seseorang membuka pintu kamar yang seketika ucapan Rika tergantung sejenak. Aduh, kenapa sih di saat begini kakak harus masuk ke kamar? Batin Rika dibuat panik dan gelisah saat melihat Frans mulai berjalan ke arahnya. Hanya saja apa, Mak? Suara dari seberang membuat dia bertambah panik. Nanti gue kasih tahu di chat aja. Lalu secepat mungkin Rika mematikan panggilan sebelum lelaki yang sedang membawa nampan berisi makanan itu mendekat. Frans meletakkan nampan ke atas meja sofa dan berjalan menghampiri gadis yang berada di kasur. Apa tidurmu nyenyak? Tanya dia setelah terduduk di bagian kasur yang kosong. Nyenyak banget, Kak. Jawab Rika berusaha memasang senyuman senatural mungkin untuk menyembunyikan kepanikannya. Tangan Frans terulur menyentuh dahi gadis itu. Wajahmu merah sekali, tapi syukurlah kamu tidak demam. Aku baik-baik saja kok, Kak. Kak, cicit Rika melirik ragu. Dia tidak akan menanyakan aku bertelepon dengan siapa kan? Batinnya merasa gelisah. Kenapa? Apa kamu sudah lapar? Tanggapan Frans sembari mengusap pipi kemerahan gadis itu dan menyelipkan anak rambut ke belakang telinga yang menghalangi wajah. Tumben dia tidak tanya. Oh iya Kak, aku sangat lapar. Terbata Rika menatap wajah tampan lelaki di hadapan yang seperti biasa selalu tersenyum tanpa bisa ditebak isi hati dan pikirannya itu. Baiklah, mari ke sofa. Frans mengulurkan tangan memberi bantuan. Yang tanpa ragu Rika menerima uluran tangan lalu turun dari ranjang dan berjalan menuju sofa dengan dipapah olehnya. Mereka berdua duduk berdampingan di sofa tersebut. Aku buatkan sup kesukaanmu. Nah, makanlah, kata Frans sembari meletakkan semangkuk sup tom yum ke hadapan gadis itu. Makasih, Kak. Seketika raut wajah Rika berseri menatap lapar dan langsung memegang sendok bersiap menyantap. Makanlah pelan-pelan, kata Frans menatap lembut ikut merasakan senang saat melihat wajah gadis di hadapannya kembali ceria. Rika mulai menyuapkan makanan ke mulut tanpa memperdulikan tatapan lekat dari lelaki di sampingnya. Riri, iya Kak, sahutan Rika tanpa teralihkan dari menikmati makanan. Bukankah kau keluar rumah untuk bermain bersama temanmu kan? Apalagi yang akan dia katakan? Batin Rika seiring jantungnya dibuat berdegup kencang, merasakan kegelisahan akan aura ketegangan yang dipancarkan dari orang tersebut. Iya Kak. Kenapa gitu? Tangan Frans terulur mengusap sudut bibir Rika yang terdapat cairan sup. Sepertinya akan aman jika kalian bertemu di dalam rumah saja. Kedua mata Rika melebar terkejut akan permintaan tersebut. Kakak ngebolehin aku bawa teman ke rumah? Yang dimangguti oleh Frans dengan senyuman lembut khasnya. Sekalian aku juga ingin tahu seperti apa temanmu yang selalu kau ceritakan itu. Wah, kalau gitu akan langsung kau kabari Umi deh. Antusias Rika merasa senang karena akhirnya bisa memperkenalkan sahabat dekatnya itu dengan keluarganya.
Iya ya, sekarang menghabiskan makananmu. Iya kak. Dengan senyuman senang mengembang di bibirnya, Rika kembali melanjutkan menikmati makanan. Sampai beberapa hari kemudian, di perusahaan Saputra Group, dalam ruangan luas itu terlihat dua orang pria berjas rapi terduduk di tempatnya masing-masing. Egy terduduk di kursi kebesarannya dan sibuk bergulat dengan tumpukan dokumen. Berbeda dengan seorang lainnya yang terduduk di sofa tampak berwajah muram dan terus menghela napas panjang. Kau kenapa lagi, Lex? Teguran Egy sembari sibuk membuka perlembar dokumen di hadapan. Pikiranku sangat kacau. Keluh Alex diakhiri hembusan napas kasar. Alis Egy terangkat sebelah melirik kilas ke arah lelaki di ujung sana. Apa ini soal gadis itu lagi? Yang dibalas keterdiaman dari si lawan bicara yang berarti iya. Egy menutup berkas dan menautkan jemari tangan dengan menyikut ke meja. Kemarin istriku dipintai dia untuk berkunjung loh. Mendengar hal itu sontak Alex melirik cepat. Apa Nona langsung menyetujuinya? Hah? Dengusan disertai senyuman di sudut bibir Egy. Apa kau bodoh? Tentu saja tidak. Jika Anissa berkunjung ke sana, sudah pasti si Pras akan mengetahui kalau gadis itu berhubungan dekat dengan kita. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Alex merasa lega. Tapi, apa kau bisa beritahu aku penyebab Rikanza tidak bisa ditemui dalam beberapa hari ini? Oh, rupanya penyebab kau murung begini karena merindukannya. Ledek Egy tersenyum mengejek. Alex mendelik tajam mulai tersulut kekesalan. Aku sedang tidak dalam mood untuk bercanda, Egy Saputra. Jadi katakanlah. Dengusan pelan Egy masih tersenyum miring mengejek. Aku juga tidak sedang dalam mood baik tuh. Jadi kau cari tahu saja sendiri. Seketika geraham Alex mengkerat geram dan menatap tajam. Egy, wah, apa pantas orang bawahan menatap atasannya dengan tatapan seperti itu? Dengan senang Egy masih menggoda untuk membuat lelaki itu semakin kesal. Aku bukan bawahanmu, cetus Alex disertai desah kasar menekan emosi yang sedang memanas. Oh ya? Lalu untuk apa kau di mari? Berhenti menggodaku dan katakan saja. Kesal Alex mencoba menahan diri. Senyuman kesenangan masih terulas di bibir Egy. Masih belum puas mengejek. Merajuklah dulu baru akan aku beritahu. Seketika Alex mendelik tajam kembali terpancing amarah sampai tangannya terkepal. Egy Saputra. Suara ketukan dari luar membuyarkan suasana memanas itu. Ini saya Sen. Suara lelaki dari luar mengubah raut wajah Egy menjadi serius, begitu pula dengan si Alex. Masuk, perintahnya. Pintu kembar itu terbuka yang memunculkan seorang lelaki tampan berjas rapi memasuki ruangan. Sean melangkah dengan langkah mantap dan tegap ke arah lelaki yang terduduk di kursi kerja, lalu berdiri di hadapan meja. Salam Tuan Muda, saya cukup basa-basinya. Laporkan yang kau bawa. Serobot Egy tak sabaran. Sampai dalam sekejap ruangan itu mulai diselimuti ketegangan mencekam. Berasal dari ketiga orang di sana yang tampak diam namun sorot mata terkandung keseriusan. Sean menyodorkan sebuah berkas yang sedari tadi ditentengnya ke atas meja. Lalu kembali berdiri di tempat semula. Ini hasil penyelidikan saya selama beberapa hari tinggal di desa itu. Anda bisa memeriksanya. Egy mengambil berkas tersebut, mulai membuka setiap lembarnya dan membaca isinya, yang seketika menciptakan kerutan dalam di alis serta seringayan tipis terulas di bibir. Sepertinya ayah akan sangat terkejut melihat ini, gumam dia pelan.